Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Hidayanti, NIM 230601900005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah ruang lingkup dan peran mikrobiologi sebagai tugas ulangan tengah semester atau UTS dari mata kuliah mikrobiologi terapan yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Langsung saja yang pertama yaitu pembahasan mikrobiologi. Di sini kita akan membahas yang pertama pengertian, yang kedua yaitu sejarah, dan yang ketiga ruang lingkup, dan yang keempat yaitu peran mikrobiologi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian mikrobiologi. Mikrobiologi didasarkan pada 3 kata, yaitu mikro yang artinya kecil, kemudian bio yang artinya makhluk hidup, dan logos yang artinya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil atau tak kasat mata. Di sini dijelaskan bahwa makhluk hidup tidak kasat mata dan kita itu hanya bisa melihatnya melalui mikro. Nah, mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme mikroskopis. Secara sederhana, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba jasad renik. Kemudian yang kedua yaitu sejarah mikrobiologi. Dalam sejarah mikrobiologi ada 5 era. Yang pertama yaitu era Prapasteur, kemudian yang kedua era Pasteur, yang ketiga era pasca Pasteur atau sesudah era Pasteur, kemudian yang keempat ada era antibiotik dan pasca antibiotik, kemudian yang kelima ada era mikrobiologi molekuler. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai era Prapasteur. Penemuan mikroskopis dan animalculus atau hewan kecil oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1732. Jadi di sini pada era Prapasteur ditemukan mikroskopis dan hewan kecil. Kemudian di era ini disebut sebagai era abiogenesis, yakni pemanfaatan mikroskopis sebagai penyelidikan. Nah, era Prapasteur ini menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benih yang ada di udara dan benih itu yang dihasilkan oleh makhluk hidup sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai era Pasteur. Dalam era Pasteur ini memperkuat teori biogenesis. Era ini berpandangan bahwa mikroba yang ditemukan tidak tersebar merata di udara dan melakukan penelitian di laboratorium untuk menguji pandangannya. Jadi dalam era Pasteur ini era yang melakukan penelitian di laboratorium untuk menguji pandangannya. Mereka mengobservasi di laboratorium. Kemudian yang ketiga ada era pasca Pasteur atau sesudah era Pasteur. Era ini dikenal dengan era Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910. Sebuah penelitian yang mampu mengisolasi kuman dari organisme yang sakit dan menyempurnakan teknik kultur kuman serta teknik identifikasi kuman yang terisolasi. Nah, yang keempat ada era antibiotik dan pasca antibiotik. Pada tahun 1940 sampai 1960, penemuan antibiotik dari berbagai mikroba seperti penisilin dari jamur Penicillium notatum, vaksin virus, dan teknologi sel hewan. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1975, penemuan struktur DNA double helix oleh Watson dan Crick. Nah, yang kelima dalam sejarah ini ada era mikrobiologi molekuler. Dalam era ini, penemuan teknologi PCR atau polymerase chain reaction oleh Kary Mullis pada tahun 1986 sebagai revolusi biologi molekuler untuk pengadaan atau perbanyakan DNA. Kemudian dalam era ini pengaplikasian dalam farmakologi. Kemudian dalam era ini ada pemanfaatan oleh petani sebagai bioinsektisida untuk meningkatkan hasil panen. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup mikrobiologi. Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang membahas dan mengkaji mikroorganisme. Ruang lingkup penelitian dalam mikrobiologi meliputi pemahaman tentang sejarah penemuan mikroba, metabolisme umum,
mikroba, faktor lingkungan dan pertumbuhan mikroba, serta penerapan mikrobiologi pada keduanya. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir ada peranan mikrobiologi. Peranan mikrobiologi ini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, banyak sekali yang sudah kita manfaatkan ya. Yang pertama dalam pembuatan makanan. Asam laktat untuk yogurt, seperti yang sering ada jajanan gitu di warung-warung yogurt, kayak kalau dalam bentuknya itu kita seperti cimori. Kemudian yang kedua dalam bidang kedokteran, yaitu peranannya dalam pencegahan dan pengobatan penyakit meliputi imunisasi, misal vaksinasi. Seperti kita untuk yang mencegah campak itu melakukan vaksinasi, dan di sini peranan mikrobiologi berlaku. Kemudian dalam proses-proses baru, karotenoid dan steroid oleh jamur proteinase. Kemudian dalam teknik genetika modern, peranan mikrobiologi itu memerankan pemindahan gen dari manusia, binatang atau tumbuhan ke dalam sel mikroba, antigen dan antibodi. Kemudian dalam bidang pertanian yaitu ada pemanfaatan pupuk hayati atau biofertilizer. Kemudian yang ke-6 ada bidang pertambangan, yaitu proses leasing di tambang emas. Dan yang terakhir ada di bidang lingkungan untuk mencegah pencemaran limbah. Nah, itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.